Shalom umat mesianik, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ini adalah bulan baru di bulan Juli. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan tahun ini. Sungguh penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Ebenezer. Demikian firman Tuhan dikatakan dalam Alkitab. Sampai di sini Tuhan menolong. Ketika Tuhan memulai dengan baik di tahun ini, Tuhan juga akan meneruskannya dengan sempurna atas hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kepadanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami berterima kasih atas kebaikan. Kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas karya-Mu yang nyata dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa terasa kami sudah memasuki di pertengahan tahun ini. Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki di tahun 2022. Dan Tuhan meneruskannya dengan pimpinan-Mu, di mana kasih setia Tuhan kami rasakan adalah perisai dan perlindungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, sebagaimana adanya kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan yang kami panggil Bapa ya Aba. Kasih setia-Mu adalah perisai dan perlindungan bagi kami. Sungguh kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Anugerah-Mu sempurna, berturah melimpah. Bapa, Kau baik. Kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dari dulu, sekarang dan selamanya. Kasih Tuhan atas perhatian dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan padamu. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, yes, Lord. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, Besar anugerah-Mu. Ingat kebaikannya, ingat penyertaannya. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kesetiaan-Mu Tuhan adalah perisai bagi kami. Semakin hari Semakin bertambah. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, semakin hari, semakin bertambah besar. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Besar anugerah-Mu, kekal kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam satu nama. Dalam nama Yesus semuanya percaya katakan amin. Haleluya. Sebab kuasanya sempurna atas kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan bersama-sama, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama-sama, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semuanya dengan iman. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Hanya dengan kuasa-Nya yang dahsyat kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Come on, clap your hands. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Allah perkasa, Allah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey! Kekuatan kita yang bersumber dari Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti siapa Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Here we go. Allah sumber, come on, just hey, hey. Yes, Jesus is in the house. Yes, Jesus is in the house. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Engkau tetap Allah kami. Oh, haleluya. Tetap setia ya Bapak Ibu Saudara dengan Allah kita, amin. Yes. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sebentar lagi akan menerima kekuatan yang datang dari Tuhan. Kekuatan yang membuat kita nggak takut seperti tema di bulan ini. Keberanian di dalam Yesus, keberanian kepada Sang Raja. Terima kasih Tuhan, ini putra-putrimu, kami datang kepadamu. Kami berserah sepenuhnya melalui pujian ini, melalui penyembahan ini. Ini penyerahan kami. We surrender all to you, Lord Jesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. selamanya. Selamanya Oh Tuhanku Yang terutama, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepas amin. selamanya Kau Tuhanku, Yang terutama yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. haleluya. Ini kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami terima, yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ke 9. Saya ulang, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yosua
pasal 1 ayat 6 sampai ke 9. Akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang setuju dan sepakat dengan firman Tuhan ini sama-sama katakan amin. Baik, judul khotbah atau firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, memang tema untuk bulan ini yaitu boldness for the King, keberanian ya untuk raja kita. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan khotbah saya, ya barangkali ada ini wajah-wajah yang bingung dan kaget, gitu ya. Ada di atas kepala Bapak Ibu ada tanda tanya gitu. Betul ya? Harusnya yang berkhotbah pada pagi hari ini itu adalah tentunya Bapak Gembala kita, ya Bapak Stefanus Agus, ya. Tetapi memang karena keadaan yang tidak sehat, ya Pak Satrio ditelepon jam berapa? 6:30 pagi, ya. Untung sudah bangun ya Pak. Atau itu untuk membangunkan Pak? Enggak juga ya. Ditelepon ya karena beliau sakit, ya. Jadi Ibu Gembala juga sakit, ya. Ibu Nike sakit semalam mutah-mutah begitu. Mungkin kita doakan punya anak keempat. Oh enggak juga. Jangan. Harus sesuai dengan rencana ya. Mutah-mutah sampai dalam perjalanan. Kebetulan kemarin pergi ke pantai Bapak Ibu. Ya, mungkin kena angin begitu. Ya. Jadi perjalanan sempat berhenti 4 kali. Kemudian mutah-mutah. Pak Stefanusnya enggak apa-apa. Hanya saja malamnya itu diinjak-injak sama Gevarel. Ya. Sehingga akhirnya vertigo. Ya. Ada yang kepengen vertigo? Hubungi siapa nih? Gevarel. Ya. Akhirnya karena sakit, ya, tidak bisa berpikir, tidak bisa karena merintih kesakitan begitu. Ya. Tadi para leader sempat nelpon juga keadaannya bagaimana. Keadaan sekarang bagaimana? Bu Niko sudah baik? Pak Stef sudah mendingan, ya. Oke, nanti kita doakan bersama-sama tentunya seperti itu, ya. Supaya Bapak Gembala kita, termasuk Ibu Gembala dalam keadaan yang baik, sehat, pulih seperti sedia kala. 6:30 ditelepon, saya 7:30 ditelepon, ya. Untung sudah bangun. Tapi paling tidak kita belajar bersama-sama, kita menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pandai, ya. Kita semua memiliki sikap atau attitude yang benar, ya. Menerima firman Tuhan bukan dari seseorang, tetapi langsung dari Tuhan kita, ya. Seperti itu. Baik.
Saking buru-burunya, handphone ketinggalan. Mudah-mudahan ada di rumah, ya, tidak ketinggalan di mana begitu, ya. Istri saya di mana? Jangan-jangan ketinggalan juga. Oke, baik, saya lanjutkan ya, karena waktunya tentunya terbatas. Kuatkan, tadi kalau halaman pertama ditampilkan lagi, saya tulis dengan huruf merah di situ, ya. Boldness artinya berani, ya, berani tentunya artinya tidak takut begitu, ya. Dan nasihat dari Tuhan sangat jelas dan sangat tegas. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau slide 1 tadi ditayangkan lagi, maka akan kelihatan, ya. Saya tulis pakai kuning, ya. Di sini merah gitu, ya. Ada ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kalau dari pengkhotbah sebelumnya menyampaikan kalau 2 kali diulang itu artinya sangat penting. Ya. Tentunya kita setuju. Ya. Di sini tidak hanya 2 kali, ya. Tidak sekali, bahkan tidak 2 kali, tetapi 3 kali. Begitu. Ya. Saya tidak belajar bahasa Ibrani sangat detail begitu ya. Tetapi suatu saat saya memang belajar bahasa Ibrani Alkitab, ya. Tetapi juga belajar bahasa Ibrani percakapan. Kalau disebutkan 3 kali, itu artinya 1 memang banyak. Ya. Kalau disebutkan 3 kali, itu artinya sebetulnya lebih dari 3 kali. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris, ya, ada kata-kata a couple of. Berapa lama di sini? A couple of days. Kayaknya sepasang hari atau 2 hari. Tapi sebetulnya artinya lebih dari 2 hari. Sudah berapa lama di Jogja? A couple of weeks. Ada berapa orang di situ? Oh, just a couple of people. Ya. Artinya bukan 2 orang, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, tapi bisa berarti berbulan-bulan. Bahkan artinya orangnya bisa banyak kalau menyebutkan a couple of people. Dan seterusnya. Jadi nasihat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, diucapkan berulang-ulang. Minimal 3 kali, sesuai dengan yang tertulis di perikop ini. Ya baik, tolong dibantu. Tetapi arti yang lain bisa lebih dari 3, tidak hanya 3 kali saja. Sesuai dengan literatur atau linguistik, ya, bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kenapa ya kita ini diminta untuk berani? Diminta supaya kita ini menguatkan hati, diminta supaya kita ini meneguhkan hati kita. Yang pertama, ya, sebagai pengantar, itu karena Tuhan ini sudah memiliki perjanjian, Bapak Ibu, yang disebut covenant. Perjanjian dari Tuhan memang sifatnya tidak tertulis. Ya. Ada instruksi kepada Abraham. Di sini ya tertulis ya, Keluaran 3 ayat 8. Sebentar, kok lain? Ya, Keluaran 3 ayat 8. Janji ini adalah covenant atau perjanjian Tuhan kepada Musa. Ya, akan saya bacakan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Aku telah turun untuk melepaskan mereka, melepaskan engkau dari perbudakan dari tangan orang Mesir, kemudian menuntun engkau ke negeri yang baik, yang luas.
yang berlimpah-limpah susu, berlimpah-limpah madu. Yosua dan bangsa Israel di persimpangan jalan, Bapak Ibu. Sudah melewati padang pasir sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun. Sudah tinggal nyebrang. Akan memasuki ke negeri perjanjian. Jadi ini saat atau waktu, ya, bahkan pada posisi yang sangat penting, sangat kritis. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Katakanlah seperti itu. Ya, maka Tuhan memberi nasihat, ya, memberi perintah. Firman Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Untuk mengikuti instruksi dari Tuhan ini, maka perlu diingat kembali. Kita harus recall, ya, mengingat, mereview kembali. Yang pertama, karena ada covenant Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Ada covenant-covenant yang lain kepada Adam, instruksi. Bermultiplikasilah. Kepada Nuh, karena manusia hanya tinggal 8 orang saja, ya, sama ada kata-kata bermultiplikasilah, penuhilah bumi. Bahkan ada covenant, ya, kepada Abraham melalui benihmu lah, keturunanmu lah, yaitu Ishak, ya, maka bangsa ini akan dipenuhi. Bahkan engkau akan kubawa ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan berlimpah-limpah madu. Seperti itu. Covenant, covenant, dan covenant. Perjanjian Tuhan, perjanjian, dan perjanjian. Bapak Ibu, perjanjian dari Tuhan itu sangat penting, ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tidak seperti kita yang penuh kelemahan begitu ya. Kalau kita janji ketemu dengan seseorang, membuat appointment, janjian ketemu begitu. Oke, jam 10 ya kita ketemuan begitu. Ya, barangkali jam setengah 10 baru mandi Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita pakai pakaian, mungkin masih makan. Kalau yang wanita masih memakai kosmetik, ya, memperias diri dan seterusnya. Ya. Akhirnya janjinya jam 10, tapi sampai di lokasi jam 10:04. Meleset. Ya. Kalau manusia ini janji kemudian meleset itu rasanya biasa saja gitu ya. Mundur 15 menit itu kadang-kadang kita ngomong wajar ya. Mundur 30 menit karena ada lalu lintas yang padat jadi wajar. Mungkin melakukan atau membuat janji-janji yang lain. Ya, tidak sekedar appointment atau tatap muka, ya. Mungkin janji membayar sesuatu, kalau itu perdagangan, ya. Oh, 30 hari akan saya bayar dan akan saya lunasi. Tetapi sampai hari ke-15, sampai hari ke-20 ternyata nih dagangannya atau usahanya, tokonya tidak selaris yang direncanakan atau dirancangkan, ya. Akhirnya setelah 30 hari harus mundur. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tadi yang penting pertama kali, yang nomor 1, ya, kenapa kita ini harus berani. Tidak takut ya untuk masuk ke tanah perjanjian. Yaitu karena ini adalah perjanjian dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Ulangan pasal 7 ayat 9 ya. Di situ saya tulis Tuhan setia ya, akan saya bacakan ayatnya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Yaitu Allah yang setia. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya
dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kalau manusia janji, membuat perjanjian, rata-rata harus ditulis dalam kontrak. Agreement, MOU, Memorandum of Understanding. Kenapa? Karena biasanya manusia ini rentan untuk berubah pikiran. Yuk kita membuat joint venture, bisnis atau usaha bersama. Keuntungan bulan pertama cuma 10.000. Keuntungan kedua barangkali ya cuma 100.000. Setelah 5 tahun keuntungannya berlipat-lipat dan jumlahnya besar. Katakanlah kalau saya nyebut angka bisa 10 miliar misalnya. Itu orang yang tidak setia bisa berubah pikiran. Orang yang tidak bisa memegang janji, ya, maka dalam bisnis ini ada perjanjian, itu rentan berubah pikiran Bapak Ibu. Keuntungannya sangat besar. Waduh, kenapa enggak saya jalankan sendiri ya? Kenapa saya harus bagi hasil 50-50 dengan orang ini? Ya orang ini tugasnya kok cuman ringan, kerjaan saya jauh lebih berat, kayaknya enggak fair. Bagaimana kalau sekarang kita ubah? Bagaimana kalau sekarang saya menjalankan usaha ini sendiri? Mungkin belum genap 1 tahun, orang ini sudah berubah pikiran, ingin mengubah perjanjian yang sudah dibuat. Tetapi Tuhan kita sangat berbeda Bapak Ibu. Ditulis di sini sampai beribu-ribu keturunan. Allah kita Allah yang setia dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada di persimpangan jalan yang sama. Mereview kembali janji-janji Tuhan yang pernah Bapak Ibu terima. Bisa jadi 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tuhan berjanji, saya menerima destiny atau firman dari Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya menerima berkat yang besar. Saya sebagai anak-anak Allah diberkati. Kita tidak sekedar ngomong berkat ya dari sisi materi Bapak Ibu ya, tapi ada pergumulan, persoalan rumah tangga, pekerjaan dan hal-hal yang lain. Tetapi paling tidak firman Tuhan ini identik dengan apa yang kita alami. Silahkan diinterpretasikan masing-masing. Bahwa Tuhan berjanji memberikan tanah yang subur. Berlimpah-limpah susu, berlimpah-limpah madu. Kita mungkin mengingat-ingat kembali janji Tuhan. Kenapa ya sampai sekarang saya belum menerima janji itu? Kenapa ya kehidupan saya masih sulit? Kenapa pergumulan yang saya hadapi belum selesai sampai hari ini? Kenapa rumah tangga saya masih memiliki masalah hari ini dan bahkan dihadapi 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tidak berubah sampai sekarang? Bapak, Ibu, saudara sekalian, imani ini, Allah kita, Allah yang setia. Amin ya. Sampai beribu-ribu keturunan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita ini tidak setia sekalipun, Allah kita tetap setia. Tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan mengatakan kok kayaknya saya ini tidak segera menerima janji. Mungkin hati kita atau iman kita bertanya-tanya. Kayaknya
janji Tuhan ini tidak akan tergenapi. Jangan takut, jangan gentar. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kita ingat kisah Abraham. Sudah sekian tahun, istrinya mandul. Covenant demi covenant disiapkan atau diucapkan oleh Tuhan. Tetapi covenant yang kita pandang sangat penting adalah Abraham. Kenapa? Karena di situ dibahas, yaitu tentang seed, tentang benih. Tuhan, istriku mandul, aku sendiri sudah tua. Bagaimana kalau Eliezer saja pembantu kami yang diangkat untuk memimpin? Kata Tuhan, tidak. Harus keturunanmu. Bagaimana kalau Hagar? Sehingga ada anakku yang lain yaitu Ismail. Tidak. Waktu Tuhan menyampaikan covenant ini kembali meneguhkan. Sarah tertawa. Menunjukkan ketidakpercayaan. Mana mungkin. Saya akan melahirkan, akan ada benih dari rahim saya. Dikatakan Sarah tertawa. Bapak Ibu, firman ini jelas mengajar kepada kita supaya kita ini tetap teguh. Supaya kita ini tetap setia memegang janji Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Sekali lagi, kalau diucapkan 3 kali, maka saya akan terus berulang-ulang mengucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita diminta menguatkan hati, tadi tertulis di Yosua 1 ayat 6 ya, saya bacakan Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada ya yang ayat 6 ini. Ada nasihat untuk menguatkan diri kita. Kenapa? Karena kita tahu di tanah Kanaan ini rintangannya berat. Masalahnya itu besar. Ada musuh yang berat. Kalau kita baca di Bilangan 13 ya. Ayat 27. Itu Bilangan 31 sampai 33. Ya, itu betul. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nasihat untuk menguatkan diri, meneguhkan diri, ini perlu. Kenapa? Karena di tanah Kanaan ini musuhnya sangat berat Bapak Ibu. Sebetulnya saya dijadwalkan untuk khotbah di Rocky. Ya. Yang saya siapkan adalah Daud melawan Goliat. Ya. Sama seperti bangsa Israel ini menghadapi Goliat mereka.
Melawan orang-orang raksasa, tingginya besar. Kok tingginya besar? Orangnya tinggi sekali. Tingginya besar, besarnya tinggi. Sekalian ya. Saya menyiapkan satu kertas, ya, saya gambar kepala Goliat, ya, saya tulisi Goliat karena tingginya 6 hasta sejengkal, ya, kira-kira 3 meter. Jadi rencananya kertasnya saya tempelkan di atap, ya, karena atap ini kira-kira 3 meter, ya. Terus saya panggil Olin, anak Rocky yang paling kecil, ya, untuk ngelihat Goliat. Wah, tinggi sekali, musuhnya besar. Dengan tinggi 3 meter, ya, supaya dramatis, supaya anak-anak bisa membayangkan. Kalau lawan kita ukurannya cuma 1,5 meter, ya, kita jab sekali, uppercut sekali, ya, itu paling sudah KO. Atau mungkin balas sekali, ya kita balas 2 kali gitu ya. Menjadikan lawan yang sepadan, lawan yang imbang begitu. Tapi lawannya ini 3 meter, ya. Ini enggak 3 meter, mungkin lihatnya dari sini kemudian ke atas. Ini 3 meter Pak? Enggak ya? Ada yang dada, enggak gitu ya. Cuman 2 meter sekian gitu. Kalau 3 meter, waduh tinggi sekali. Besar. Saya jadi khotbah Rocky ini ya, tapi paling tidak itulah masalah yang dihadapi bangsa Israel. Masalahnya itu besar. Untuk masuk ke sana, waduh ini berbahaya. Karena lawannya berat. Kita ini seperti dikatakan di sini, seperti belalang saja. Istri saya kemarin makan belalang. Cuman sekali gigitan, ya. 1 kali tegukan, langsung masuk. Hari ini masuk kamar mandi. Singkat ya. Cuman belalang digoreng, kemudian dimakan 1 kali telan. Ya. Kalau ada belalang kita ngelihat, kita tamplek, kemudian kita injak, langsung mati. Betul ya Bapak Ibu? Barangkali itulah yang dirasakan bangsa Israel. Nanti kalau kita diinjak orang enak, ya. Kalau kita ini, mereka ini memakan manusia. Jangan takut. Teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Barangkali Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah-masalah besar. Gigantic problems. Sama seperti ini. Mungkin masalah keuangan. Masalah karir, masalah pekerjaan, target yang tinggi, target yang besar. Mungkin pergumulan keluarga, ada anak atau menantu yang memiliki masalah. Ada anak, katakanlah belum memiliki pekerjaan. Sudah didoakan, didoakan. Ada cucu barangkali yang sedang mencari pasangan. Belum ketemu. Masalah, dan masalah. Tapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, seberapa besar masalah kita? Tuhan kita sudah berjanji, Dia tidak pernah berubah. Maka ayo kita tetap jalankan perintah Tuhan. Kita hadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita lanjutkan ceritanya. Bangsa Israel harus menguatkan diri supaya masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Bukan ke negeri aja ya, masuk ke negeri itu barangkali. Ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janji ini tentang negeri yang berlimpah-limpah susu
dan berlimpah-limpah madu. Itu diucapkan oleh Tuhan kita. Kalau kita pelajari ya, ada berlimpah-limpah madu. Ada yang suka minum madu di sini? Suka? Bu Yori, Pak Yok suka minum nggak? Oh suka. Saya cuma ngetes ya, Pak Yok gini-gini, nanti Bu Yori enggak gitu ya. Madu kalau kita beli, yang asli, yang baik, yang bagus, mungkin satu botol harganya sangat mahal. Betul ya? Kalau kita ngelihat dari satu botol gitu, wah kalau kita pikirkan atau kita renungkan, ya ini diambil dari berapa bunga, dari berapa koloni lebah. Kita tahu kalau saya ngelihat referensi, saya pernah baca, itu bisa puluhan ribu. Satu koloni lebah itu bisa berpuluh-puluh ribu. Bisa 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu lebah. Sedemikian banyaknya hanya untuk menghasilkan madu. Saya nggak tahu nih, ada yang usaha madu di sini? Ada yang ternak? Nggak ada? Mungkin rencana minggu depan kita ternak bareng-bareng. Kita pikirkan ya, madu satu botol. Ini dari berapa lebah? Kalau iya dari puluhan ribu lebah ya, satu botol ini. Dari berapa bunga? Kalau dari bunga, berapa pohon? Kalau pohonnya banyak yang berbunga, apakah itu buah atau pohon-pohon yang lain? Seberapa besar lahan yang subur? Sehingga lebah-lebah ini bisa menghasilkan madu yang berlimpah-limpah. Jawabannya tentunya sangat luas. Bagaimana dengan susu? Berlimpah-limpah susu. Maka kita tahu ini asalnya mungkin dari domba, mungkin asalnya dari sapi. Kalau kita minum 1/4 liter satu kotak setiap hari, kita bisa bayangkan berapa sapi yang ada di sana sehingga menghasilkan berlimpah-limpah susu. Mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan sapi Bapak Ibu. Kalau sapinya jutaan, berapa luas lahan padang rumput yang dibutuhkan? Sehingga sapi-sapi ini sehat, sapi-sapi ini bisa makan rumput, memiliki makanan setiap hari. Jargon, term ya, terminologi berlimpah-limpah susu dan berlimpah-limpah madu. Itu kayaknya sering kita dengar. Tapi di balik arti kata ini Bapak Ibu, wah kalau kita pikir, kita renungkan, kita hitung, ternyata menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat kaya. Banyak pohon, banyak bunga, banyak lebah, luas tanahnya dan luas tanah yang subur. Ada banyak ternak, mungkin domba, mungkin kambing, mungkin sapi, memiliki lahan rumput yang sangat luas. Negeri yang luar biasa. Ingat, bangsa Israel 40 tahun di padang pasir. Ingat, bangsa Israel lepas dari perbudakan, sengsara, menghadapi banyak persoalan di padang pasir, pergumulan yang berat, tiba-tiba melihat suatu oase. Berkat yang hebat, janji Tuhan yang akan segera diterima. Berani enggak kita melangkah? 10 orang mengatakan, jangan pergi. Kita ini seperti belalang. Orang-orang di sana musuhnya sangat berat. Jangan masuk ke negara ini. Jangan masuk ke negeri ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pertanyaan yang sama kali ini diberikan
kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus direnungkan dan harus Bapak Ibu jawab. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian akan dikirim, dibawa ke tanah perjanjian masing-masing. Berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapkah Bapak Ibu setia memegang janji Tuhan? Kalau ya, Bapak Ibu Saudara di sini, apakah berani? Teguhkan dan kuatkan hatimu. Penutup ayatnya ada dua ayat, ya. Apakah Anda berani? Apakah Anda kuat? Saya tulis, are you strong? You have to be strong. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nasihat dari Paulus. Berjaga-jagalah. Paulus ini seperti memberikan kayak antisipasi. Ya. Berjaga-jaga, mengantisipasi nantinya kita akan menghadapi masalah-masalah di kemudian hari. Kita akan diperhadapkan dengan pergumulan di kemudian hari. Maka nasihatnya adalah berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, barangkali nanti di kemudian hari, di masa mendatang, akan menghadapi masalah demi masalah. Problema demi problema. Pergumulan berat, barangkali nanti pergumulan yang lebih berat. Pegang perintah ini, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berani seperti laki-laki. Nasihat ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Kalau Bapak Ibu, kalau para ibu di sini, para wanita pun, bersikaplah seperti laki-laki saat menghadapi masalah. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 berbicara tentang peperangan rohani. Setiap orang menghadapi peperangan, tanpa terkecuali peperangan rohani. Maka nasihat yang diberikan, tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita ini bisa memenangi peperangan demi peperangan. Peperangan pertama masuk ke tanah perjanjian. Peperangan pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah menerima janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus kuat, harus berani, harus meneguhkan hati, supaya bisa memenangi peperangan itu. Merebut janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji kepada kita. Tapi kita harus melakukan perlawanan ini, supaya kita bisa masuk ke tanah Kanaan, memenangkan peperangan. Pemain musik bisa maju ke depan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita semua menghadapi peperangan rohani. Pencobaan demi pencobaan, pergumulan demi pergumulan, harus kita hadapi. Godaan-godaan dari iblis, serangan-serangan dari si jahat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Puji Delta ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
yang berseru berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan. Dan Kau Tuhan Mampu pulihkan kita. Keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tangannya, kita serahkan seluruh hidup kita. Jangan goyah, jangan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan seluruh hidup. Jangan goyah Bapak Ibu selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan takkan goyah. Goyah selamanya. Terima kasih atas firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami saat ini tidak takut. Biarlah hati kami kuat, hati kami teguh. Kami pegang janji-Mu, janji yang luar biasa. Akan Kau genapi. Kami tidak akan pernah goyah. Karena Kau selalu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat Mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudara sudah menerima roti dan anggur ya yang sudah disediakan di tempat duduk saudara. Boleh mempersiapkan dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak menerima sakramen perjamuan kudus, dia akan berdosa kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk janji-Mu. Tuhan teguhkan kami, ada begitu banyak pergumulan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi badai di depan kami. Tetapi kami percaya, bukan masalah permasalahan persoalan, tetapi bersama siapa kami berjalan. Bersama Tuhan Yesus tentunya kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami sadar kami adalah manusia pribadi yang dimana kami hidup dalam daging. Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dan kerendahan hati kami. Kami mohon pengampunan atas apa yang telah kami perbuat dan perkatakan. Mohon ampun Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang Maha Pengampun. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menerima sakramen perjamuan kudus ini. Amin. Bapak, Ibu, sedang terkasih umat Mesianik yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Dan ada ayat tertera firman Tuhan di roti ini, saudara bisa membacanya dengan iman dan percaya. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Umat Mesianik, umat yang dikasih Tuhan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam ketika Ia diserahkan,
yang mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah demikian ketika engkau memakannya dan menjadi peringatan akan aku. Umat mesianik, umat yang dikasih Tuhan, kekasih-kekasih hati Tuhan. Bukankah roti yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi. Dan dia mengambil cawan anggur dan dia berkata, inilah anggur perjanjian baru. Inilah darah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang tertumpah atas kamu. Inilah darah perjanjian baru di mana ketika engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat mesianik, umat yang dikasih Tuhan. Ini adalah anggur biasa. Ini adalah cawan anggur yang biasa, tetapi ketika saudara dan saya meminumnya dengan iman dan percaya, percayalah, sakitmu disembuhkan. Ada terobosan yang dahsyat buat karir, pekerjaan, dan usahamu. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Umat mesianik, umat yang dikasih Tuhan. Bukankah cawan anggur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dan percaya dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, kita naikkan mazmur nyanyian di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas firman-Mu. Kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu yang tercurah bersatu manunggal di dalam tubuh dan jiwa kami. Terima kasih. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk Pastor Heri Surono diberkati dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Penyertaan Tuhan membuat apa yang dikerjakan Pak Heri dan Ibu beserta keluarga dinyatakan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah bersatu manunggal di dalam tubuh dan jiwa kami. Kami bersyukur kami beroleh kekuatan yang baru di bulan yang baru ini. Bersama Tuhan Yesus dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih dan kami berdoa. Amin.
Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mendengarkan pesan dari gembala senior kita dan juga tentunya ada informasi Rock News minggu ini. Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema Boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa tedeng aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu? Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel, dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus, bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21:8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin.
Tes, yes. Seperti yang disampaikan di Rock News tadi, bahwa minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Karel Siahaya. Pastikan saudara menerima berkat Tuhan di minggu depan ya saudara. Dan adakah di antara saudara yang hadir datang pada hari ini yang baru pertama kali hadir di komunitas ini, di gereja ini? Ada? Bisa angkat tangan? Oh, di dekatnya Mas Yuda di samping. Waduh, dari mimbar tidak kelihatan. Selamat datang, brother. Selamat datang dalam komunitas GBI Rock Sejahtera. Buat Bapak Ibu yang ada di dekat mungkin bisa menyampaikan salam, ucapan selamat datang, haleluya. Baik. Ya, terima kasih. Jangan pulang dulu ya, nanti rekan KGC atau pengurus gereja ini bisa sambutan perkenalan. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa syafaat. Pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ini ada di dalam tangan-Mu. Menjadi biji mata-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, dari pusat sampai ke daerah, semuanya dalam penyertaan-Mu Tuhan. Apa yang mereka ambil dalam setiap keputusan semua berasal dari Engkau Tuhan. Sekalipun keadaan dunia di sana sini ada krisis global yang mulai muncul Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada bagi bangsa kami Tuhan. Perlindungan-Mu ada bagi negara kami Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi bagi bangsa kami Tuhan, kami sungguh percaya perlindungan-Mu sempurna atas umat-Mu Tuhan, atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kuasa-Mu akan menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat di tempat ini untuk memiliki tempat ibadah yang permanen Tuhan. Tempat ibadah yang lebih layak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu yang terbaik untuk jemaat di tempat ini. Engkau akan sediakan yang terbaik Tuhan. Dan kami saat ini beriman Tuhan. Kami ambil bagian bahwa kami memiliki iman bahwa Engkau yang sudah sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan tempat ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga percaya Tuhan, Engkau menyertai, melindungi keluarga Bapak Gembala kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, Bapak Stefanus Agus. Tuhan, Kau yang menjamah memulihkan. Kami berkatakan dengan iman, bilur Yesus sembuhkan Pak Stef sempurna Tuhan. Pemulihan terjadi dengan sempurna Tuhan. Engkau juga memberi kekuatan kepada Ibu Nike sebagai istri dan penopang Tuhan. Untuk dia tetap bisa dalam kondisi yang sehat Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat yang dari Engkau. Umat Mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan dan angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan membuat apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.